Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Dr. Terawan Agus Putranto yang kemarin itu dipecat dari keanggotaan ID. Keputusan dari ID ini akhirnya menuai pro kontra di publik, di masyarakat, teman-teman. Ada yang mendukung Pak Agus Putranto, ada juga yang mengecam terkait pemecatan kepada Pak Terawan tersebut. Bahkan anggota DPR ini banyak membela kepada Pak Terawan Agus Putranto. Kenapa orang sekelas Pak Terawan ini dicopot, dipecat dari ID, Ikatan Dokter Indonesia? Karena kalau kita lihat, Pak Terawan ini adalah pencetus ide vaksin Nusantara. Dan ini adalah salah satu temuan yang cukup bagus yang perlu kita dukung dengan vaksin Nusantara itu, agar jangan sampai kita itu terfokus, kita itu hanya impor barang dari luar negeri yang dipakai di Indonesia. Karena sebelumnya Pak Jokowi juga marah-marah kepada menterinya karena banyak menteri yang melakukan impor barang dari luar negeri. Nah, sekarang teman-teman, apa yang dilakukan Pak Terawan ini kan luar biasa, terobosan baru bagaimana Indonesia ini membuat produk vaksin yang disebut dengan vaksin Nusantara, dan ini harusnya didukung. Dan salah satu alasan Pak Terawan Agus Putranto dipecat dari ID ini karena vaksin Nusantara ini, katanya dia mempromosikan vaksin Nusantara yang penelitiannya itu belum selesai, risetnya itu belum selesai, belum final, ini dipromosikan. Ini yang menjadi salah satu alasan kenapa Pak Terawan ini dipecat. Nah, sebenarnya promosi menurut saya ini kan bagus. Bagaimana masyarakat itu memiliki kebanggaan terhadap produk dalam negeri, termasuk vaksin itu sendiri. Ini kan cukup luar biasa apa yang dilakukan oleh Pak Terawan, yaitu mengkampanyekan terkait vaksin Nusantara ke publik. Walaupun memang penelitiannya itu belum selesai, tapi itu kan bagus dari faktor promosi yang disampaikan oleh Pak Terawan ini, tetapi beliau malah dipecat. Kemudian teman-teman, coba kita lihat beritanya apa yang disampaikan Pak Terawan setelah dipecat dari ID. Apakah beliau masih praktek atau tidak? Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat berita yang satu ini. Kita ambil berita dari Kumparan News. Masih praktek, Terawan buka suara soal pemecatannya. Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto angkat suara terkait rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK) ID kepada pengurus besar ID untuk memecatnya secara permanen dari keanggotaan ID. Meski sudah tahu kabar tersebut, Terawan hari ini Senin 28 Maret masih praktek menangani pasien di Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara RSDKT Slamet Riyadi Solo, Jawa Tengah. Sebelumnya, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia ID merekomendasikan pemberhentian Terawan Agus Putranto dari keanggotaan ID. Rekomendasi tersebut dibacakan dalam Muktamar ke-31 ID di Banda Aceh, Jumat 25 Maret 2022. Pemberhentian Terawan akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 28 hari kerja. Terdapat 5 alasan yang mendasari rekomendasi ID tersebut. Salah satunya karena Terawan melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang vaksin Nusantara sebelum penelitian vaksin berbasis sel dendritrik itu selesai. Mantan tenaga ahli TA Menteri Kesehatan era Terawan Agus Putranto Andi menuturkan, hari ini Terawan masih bekerja seperti biasa. Padahal Terawan sudah tahu dirinya bakal dipecat dari keanggotaan ID. Sampai hari ini saya masih sangat bangga dan merasa terhormat berhimpun di sana di ID, kata Terawan. Seperti ditirukan Andi dalam siaran persnya Senin 28 Maret. Menurut Terawan, kata Andi, ID seperti rumah kedua, menjadi tempatnya bernaung bersama saudara-saudara sejawat lainnya. Pak Terawan mengimbau teman-teman sejawat dan yang lain agar bisa menahan diri untuk tidak menimbulkan kekisruhan publik, karena kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Kasihan masyarakat dan saudara-saudara sejawat yang di daerah, puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain ikut terganggu, ujarnya.
Menurut Andi, Terawan juga menyinggung soal sumpah dokter yang dijadikannya landasan dalam setiap langkah. Saya sudah bersumpah akan selalu membaktikan hidup saya guna peri kemanusiaan, mengutamakan kesehatan pasien dan kepentingan masyarakat, ujar Andi menirukan Terawan. Terawan juga menyampaikan bahwa dia sangat menyayangi saudara-saudara sejawatnya dan hormat kepada para guru. Semua dokter itu sesuai sumpah kita. Teman sejawat itu seperti saudara kandung. Jadi saya menyayangi semua saudara saya di sana, kata Andi saat menirukan Terawan. Soal keputusan MKEK, Terawan menyerahkan sepenuhnya kepada saudara sejawatnya. Biarkanlah saudara-saudara saya yang memutuskan apakah saya masih boleh nginep di rumah atau diusir ke jalan, kata Terawan. Sebelumnya, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKEK merekomendasikan pemecatan permanen Terawan dari keanggotaan ID. Setidaknya 3 poin yang disampaikan MKEK terkait pemecatan Terawan. Berikut bunyinya. 1. Meneruskan hasil sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto sebagai anggota ID. Pemberhentian dilakukan oleh PPID selambat-lambatnya 2 hari kerja. Nomor 2. Nomor 3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Rekomendasi MKEK ini terkait dengan metode digital subtraction angiografi DSA atau lebih dikenal dengan cuci otak. Metode DSA dinilai meragukan karena menggunakan alat yang salah satunya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia, Perdosi Hasan Mahfud. Menurut Hasan, alat yang digunakan Terawan dalam melakukan terapi cuci otak digital subtraction angiografi DSA sesungguhnya tidak berfungsi untuk menyembuhkan penyakit, tetapi merupakan diagnosis. Ia mengibaratkan DSA seperti rongsen yang bisa digunakan untuk pemeriksaan kondisi paru-paru seseorang. Namun ujar Hasan, Terawan mengalihfungsikan DSA yang sebetulnya alat diagnosis menjadi alat terapi, bahkan alat pencegahan penyakit. Nah, itu teman-teman beberapa alasan kenapa Dr. Terawan itu dipecat dari keanggotaan ID. Kalau menurut yang saya baca teman-teman dari hasil pemaparan yang disampaikan Kumparan ada 2. Yang pertama karena vaksin Nusantara yang penelitiannya atau risetnya belum selesai, kemudian DSA yang menggunakan alat yang sebenarnya bukan untuk penyembuhan. Ini yang menjadi salah satu alasan kenapa Dr. Terawan ini dipecat dari keanggotaan ID. Nah teman-teman, apa yang dilakukan oleh ID memecat Dr. Terawan ini menimbulkan pro kontra di masyarakat. Bahkan anggota DPR ini akan memanggil pihak ID, kemudian pihak Dr. Terawan untuk dihadirkan di DPR untuk dimintai keterangan kenapa terjadi pemecatan kepada Dr. Terawan. Dan saya melihat banyak pembelaan yang dilakukan oleh anggota DPR terkait pemecatan Dr. Terawan. Kenapa begitu? Karena Pak Terawan ini dokter yang punya prestasi. Banyak orang yang disembuhkan oleh Dr. Terawan ini. Karena memang keahlian Dr. Terawan ini sudah teruji teman-teman. Bahkan Dr. Terawan ini mendapatkan penghargaan oleh pemerintah karena keahliannya menjadi seorang dokter. Kemudian Pak Dr. Terawan juga pernah menjadi seorang menteri. Artinya kalau menjadi menteri beliau berjasa kepada bangsa dan negara ini. Jadi keputusan memecat Dr. Terawan ini banyak publik memberikan komentar keterlaluan. Dan itu tidak perlu, apalagi Dr. Terawan ini dipecat secara permanen. Nah, kalau dipecat secara permanen, otomatis teman-teman, Dr. Terawan ini tidak bisa melakukan praktek kedokterannya. Jadi tidak bisa menolong orang. Kalau orang itu sakit, dia tidak bisa atau tidak boleh melakukan pengobatan. Ini yang sangat disayangkan. Kenapa begitu? Tenaga, pikiran Pak Terawan ini sangat diperlukan saat ini. Apalagi hari-hari ini pandemi COVID-19. Jadi banyak diperlukan dokter-dokter. Dan untuk saat ini teman-teman, Dr. Terawan itu juga ikut melakukan perawatan kepada seorang presenter, komedian, Tukul Arwana. Nah, bagaimana jadinya kalau
Tukul Arwana ini tidak mendapatkan perawatan dari dokter terawan, karena selama ini yang merawat adalah dokter terawan. Ini tentu pihak Tukul Arwana, pihak keluarga keberatan kalau Pak Dokter Terawan ini tidak bisa melakukan praktek kedokterannya. Jadi itu teman-teman, beberapa keberatan dari anggota DPR, dari masyarakat, dari pasien terkait pemecatan yang dilakukan ID kepada Dokter Terawan. Berat mereka melepaskan Dokter Terawan karena tenaga pikiran beliau diperlukan oleh masyarakat. Dan alasan yang disampaikan Dokter Terawan ini luar biasa teman-teman, karena dia disumpah untuk bisa melayani masyarakat, untuk bisa mengabdikan diri kepada masyarakat dalam hal kesehatan. Ini kan luar biasa. Jadi berpegangan dengan itu, sampai hari ini Dokter Terawan masih praktek, masih melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kesehatan. Walaupun dirinya tahu dia dipecat dari ID, teman-teman. Itu yang bisa kita bahas kali ini teman-teman, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.